Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul The Legend of Tim Toller 2017. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita pun langsung diperlihatkan kepada acara sesi foto bersama dari beberapa murid laki-laki yang sebentar lagi akan libur panjang. Salah satunya adalah seorang murid bernama Tim Toller dan ia sangat-sangat hobi untuk tertawa. Bahkan keinginannya untuk tertawa pun semakin menjadi-jadi setelah Tim mulai melihat gerakan kumis dari kepala sekolahnya. Lalu, scene beralih lagi kepada aktivitas dari Tim yang selalu menghabiskan waktu bersama ayahnya. Dikarenakan ibu kandungnya sudahlah meninggal, ia pun selalu senantiasa untuk ikut bersama ayahnya yang hobi bertaruh dalam acara perlombaan kuda. Setiap harinya, si ayah yang bernama Han selalu berkata kepada Tim bahwa ia akan mengajaknya makan di hotel mewah apabila mereka menang taruhan. Jelas janji tersebut akan diingat terus oleh Tim yang sekarang ini harus hidup bersama ibu tiri dan juga saudara tiri. Tidak enak memang, apalagi saudara tirinya benar-benar bertindak seperti raja serta berperilaku selayaknya jagoan. Yang dimana hal tersebut pun mau gak mau harus selalu ditutupi oleh Tim dengan cara menghabiskan waktu bersama Ida alias teman baiknya. Ketika hari berganti, Tim yang kembali diajak oleh ayahnya untuk bertaruh di perlombaan kuda pun mulai merasakan rasa senang yang luar biasa. Tapi baru saja menang, ayahnya Tim langsung dibikin kesal dalam sekejap setelah terdapat seorang pria berkacamata yang sengaja menghalangi pergerakan mereka berdua. Sialnya, semenjak rasa kesal itu muncul, ayahnya pun tidak akan pernah bisa mengajak Tim makan di hotel mewah. Dikarenakan Hans malah terkena serangan jantung secara mendadak dan nyawanya sendiri tidak lagi tertolong. Ya, apa boleh buat, setelah kematian ayahnya, Tim selalu kebingungan untuk menghabiskan waktu dengan siapa. Apalagi Ida tidak bisa diajak keluar terus-menerus serta harus membantu usaha ibunya yang berjualan roti. Namun tiba-tiba, untuk kedua kalinya, Tim kembali berpapasan dengan si pria berkacamata yang terlihat sudah menjatuhkan uang logam di depan Tim. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menyuruh Tim untuk bertaruh dengan uang yang ia jatuhkan serta memilih seekor kuda berwarna putih yang bernama Westwine. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, uang receh yang dijadikan modal pun berhasil ditukar oleh Tim dengan lembaran uang kertas yang cukup banyak. Sayangnya, belum saja menikmati kemenangan itu, Tim yang masih heran sendiri malah dihampiri oleh dua orang asing yang berencana untuk menasehatinya. Yang ternyata mereka berdua tidak benar-benar menasehati, melainkan sengaja menyulap seluruh uang milik Tim dengan merubahnya sebagai kertas biasa. Merasa kasihan, si pria berkacamata langsung mengajak Tim untuk bertemu lagi di tempat yang sama pada pukul 3 sore. Singkat waktu, hari pun sudah berganti dengan begitu cepat dan Tim yang mulai penasaran sengaja bergegas untuk pergi secepat mungkin. Tentu saja demi bertemu si pria baik hati yang lagi-lagi bisa memberinya sebuah koin. Sayangnya, pria tersebut tidaklah datang tepat waktu sampai-sampai uang logam yang dimiliki oleh Tim harus diambil lagi oleh dua orang yang sempat mengerjainya. Dari situ, si pria berkacamata pun tidak tertarik lagi untuk membantu Tim yang dianggap sudah teledor dalam menjaga sesuatu. Tapi siapa sangka setelah berkata seperti itu, si pria berkacamata malah menawarkan solusi lain kepada Tim, yang dimana secara mengejutkan Tim disuruh untuk menjual seluruh tawanya kepada pria tersebut. Dengan menjual tawanya, Tim dipastikan akan mendapat kemampuan untuk memenangi seluruh bentuk taruhan, baik itu taruhan kuda maupun taruhan-taruhan lain yang bisa menguntungkannya. Bahkan Tim juga diberi jaminan apabila ia kalah dalam taruhan, maka seluruh tawanya akan balik lagi di saat yang bersamaan. Dan luar biasanya, kemenangan tersebut benar-benar dirasakan oleh Tim walaupun ia memilih seekor kuda yang tidak diunggulkan sama sekali. Tapi ya, kemampuan itu harus dibayar lunas oleh Tim dengan mengorbankan seluruh kemampuannya untuk tersenyum dan juga tertawa. Sudah jelas hal tersebut membuat Tim tidak terbiasa sama sekali. Begitu juga halnya dengan Ida yang merasa kalau Tim yang sekarang tidaklah seperti Tim yang ia kenal.
Sedangkan di sisi lain, scene langsung beralih lagi kepada si pria berkacamata yang ternyata merupakan pemimpin dari banyak orang. Termasuk ia juga memimpin 2 orang asing yang sempat mengerjai tim sebanyak 2 kali. Dari sinilah terbongkar sudah bahwa pria itu bernama Baron Levitt, yang dimana ia bukanlah manusia biasa, dan jika tulisan Levitt dibalik maka tulisan itu akan terbaca dengan sebutan Devil. Di dalam film ini, Baron digambarkan sebagai sosok iblis yang begitu iri dengan kelebihan manusia. Termasuk ia juga iri dengan tawanya Tim Toller yang berhasil membuat siapapun bisa tertular dengan suara dari tawanya. Maka dari itu, tidak heran jika ia sengaja membeli seluruh tawa yang dimiliki oleh Tim serta dihargai dengan kemampuan dalam bertaruh. Ya, semenjak hari itu, Tim mulai ketagihan untuk mengadakan taruhan dengan siapa saja, termasuk dengan teman-teman sekolahnya. Dimulai dari taruhan mengenai hal yang sepele sampai berbagai hal yang sekiranya tidak memungkinkan. Tidak main-main, semua taruhan itu bisa diselesaikan Tim dengan begitu sempurna tanpa terpeleset sama sekali. Atas berbagai kemenangan yang sudah ia dapat, Tim juga rela memberi seluruh keuntungan kepada ibu angkatnya yang selama ini tidak pernah sayang kepada dirinya. Merasa sudah diragukan, Tim sengaja mengajak mereka untuk ikut serta ke perlombaan kuda. Tentu saja hal itu sengaja dilakukan demi menutup segala ketidakyakinan yang selama ini melintas di kepala ibu maupun saudara angkatnya. Sampai-sampai Tim juga berani all in untuk memilih seekor kuda yang memiliki kaki dalam keadaan pincang. Jelas pilihan Tim langsung membuat si panitia perlombaan terheran-heran kenapa ia berani memilih kuda tersebut. Apalagi kuda itu sendiri tidak pernah menang 1 kali pun dalam perlombaan ini. Dan ternyata kuda itu tidaklah berhasil finish pada urutan nomor 1, melainkan harus finish pada urutan nomor 4. Hal tersebut pun kembali membuat ibu angkat beserta saudara angkatnya langsung marah-marah kepada Tim. Tapi siapa sangka dalam keadaan itulah si panitia kembali mengumumkan bahwa seluruh kuda yang berada di nomor 1 sampai 3 harus dikeluarkan karena kuda-kuda tersebut sudah ketahuan curang pada saat perlombaan. Sungguh luar biasa bukan? Kabar itu pun langsung menyebar kemana-mana dan Tim sendiri mulai mendapatkan respek dari para warga. Termasuk dari seorang pria yang bekerja di hotel mewah idaman ayahnya Tim. Pria bernama Kresimir ini sengaja mengajak Tim datang ke dalam hotel demi menantangnya bertaruh dalam permainan kartu. Hanya saja Tim tidaklah tertarik akan hal itu, melainkan ia malah bertanya apakah ada lowongan pekerjaan untuk anak seumurnya. Atas dilontarkannya pertanyaan tersebut, Kresimir langsung menjawab bahwa tidak akan ada pekerjaan hotel bagi anak seumurnya. Namun, tanpa diduga sama sekali, keyakinan Kresimir pun langsung terbantahkan pada saat itu juga. Secara tiba-tiba, si pemilik hotel langsung datang menghampiri Kresimir sambil berkata bahwa salah satu pegawai lift baru saja dipecat karena tidak becus sama sekali. Dengan adanya lowongan tersebutlah, maka keberadaan Tim sendiri langsung menjadi sorotan dan ia diizinkan untuk bekerja selama beberapa saat. Ketika hari berganti, Ida yang lagi berada bersama ibunya di toko pun malah tidak sengaja melihat Tim yang sedang berangkat menuju hotel. Menyadari kalau Tim yang sekarang tidak lagi seperti yang dulu, Ida nggak mau berbicara banyak dan ia sendiri hanya bisa menangis di balik pintu. Akan tetapi pada saat itu juga Baron pun langsung memanfaatkan keadaan tersebut dengan mempengaruhi Ida yang tidak akan disadari oleh ibunya. Baron berkata bahwa Tim tidak akan pernah tertarik dengan Ida yang notabene sudah memiliki kecacatan pada kakinya. Dengan adanya kesempatan tersebutlah Baron langsung menawarkan barter kepada Ida, yang dimana ia sengaja menawarkan kedua kakinya untuk ditukar dengan kedua bola mata milik Ida. Tidak lama, si pemilik hotel pun mulai mendapatkan kabar bahwa salah satu orang terkaya di dunia akan segera datang ke hotel ini. Pada saat itu juga, seluruh pegawai hotel langsung disuruh untuk bersiap-siap demi menyambut kehadiran si tamu spesial. Yang tidak lain tidak bukan, tamu itu adalah Baron Levitt alias si iblis yang kini sudah memiliki bola mata manusia. Baron sengaja mengajak seluruh anak buahnya yang juga merupakan iblis untuk merayakan penampilan baru yang semakin mirip dengan manusia. Tentu, kondisi Baron yang sekarang pun langsung membuat Tim mulai berpikir buruk bahwa sudah terjadi sesuatu kepada Ida. Yang kali ini, ia langsung memutuskan untuk pergi secara diam-diam demi datang ke tempat tinggal dari Ida sendiri.
Tim yang sadar kalau Ida sudah dimanfaatkan pun tidak ingin lagi berpikir panjang. Lebih tepatnya sih, tim langsung mengajak Ida untuk bertaruh kalau Ida akan segera memiliki kedua bola matanya kembali seperti semula. Beruntung, taruhan itu tidaklah ditolak oleh Ida yang berujung bola matanya Baron langsung tertukar lagi dengan bola mata milik Ida. Alles in Ordnung, Chef? Interessant. Singkat cerita, tim yang berhasil mengacaukan acaranya Baron pun sudahlah kembali ke hotel mewah. Kali ini ia kembali ditantang oleh Kazmir untuk bertaruh berbagai hal. Dimulai dari bertaruh mengenai cuaca yang cerah secara tiba-tiba, kuda yang masuk ke lobi hotel, serta bertaruh apakah si pemilik hotel akan berjalan ke arah Kazmir. Dari situlah, Kazmir langsung mendapatkan sebuah ide yang sekiranya bisa mengalahkan ketepatan dari seorang tim. Lebih rincinya sih, Kazmir bertaruh kalau seluruh harta yang dimiliki tim tidaklah lebih banyak daripada seorang Baron Livet. Wenn du dich verlieren willst, dann nicht. Seusai taruhan itu sudah dilakukan, memang sih tidak ada tanda-tanda berarti yang bisa menunjukkan bahwa tim jauh lebih kaya daripada Baron. Namun ternyata tim tetap saja akan menjadi pemenang dalam taruhan ini setelah ia secara tiba-tiba malah dijemput paksa oleh beberapa orang. Yang secara mengejutkan, tim diberitahu bahwa beberapa jam lalu Baron baru saja mengakhiri nyawanya sendiri. Belum diketahui pasti apa yang menjadi alasannya, tapi yang jelas Baron sangat-sangat malu setelah ia berhasil dipermalukan pada acara perayaannya. Yang tentu saja setelah kematiannya itu, seluruh harta kekayaan beserta tahtanya langsung diserahkan kepada tim alias si anak 12 tahun yang sudah mewarisi kemampuannya. Tidak sampai di situ, kali ini tim juga akan dibimbing oleh seorang pria yang sangat-sangat mirip dengan sosok Baron. Pria bernama Xavier Livet ini merupakan kembarannya Baron yang sudah lama mengharapkan kematian saudaranya itu. Bedanya, Xavier ini masih memiliki sifat humoris sampai-sampai ia rela untuk mengembalikan tawanya tim selama beberapa saat. Sonst lacht er ja nicht. Danke und aus und ab durch. Lalu, tidak lama setelah itu, datanglah ibu angkat dan juga saudara angkatnya tim yang memohon-mohon untuk diberikan uang. Ya, untuk yang terakhir kalinya, tim sangat ikhlas memberikan $60.000 kepada mereka. Dengan syarat mereka berdua tidak boleh lagi mengganggu hidupnya tim sama sekali. Waktu demi waktu berlalu, Xavier mulai menjalankan sebuah ide baru untuk membuat tim Toller semakin direspek oleh para warga. Tepat pada hari ini, tim akan mengadakan sebuah ajang perlombaan kuda yang berhadiah $1 juta. Total uang itu sengaja diserahkan oleh tim sebagai bentuk apresiasi untuk para warga yang selalu kalah dalam taruhan. Ya, dengan adanya acara inilah, tim langsung disambut selayaknya raja baru yang tidak akan pernah tersenyum sama sekali. Semua itu ia lewati dengan wajah yang begitu datar, tak peduli ada berapa banyak orang yang hadir pada perlombaan tersebut. Luft aufsteigen unter dem maßlosen Jubel der Menge. In diesem wunderschönen Zeppelin werden du und Meine Damen und Herren, ist er, der trotz allem, was er erreicht hat, genieß es. Tanpa disadari, Ida bersama Kazmir sudahlah bekerja sama dengan kedua anak buahnya Baron yang merasa tidak tega dengan tim. Lebih tepatnya sih, mereka berencana untuk merebut tim secara diam-diam pada saat itu demi mengajaknya bertaruh sekali lagi. Ich bin es einfach nicht gewohnt, nicht zu go. mit der Stunde. Das Gefühl, dass ich euch irgendwo hier kenne. Ja, denn die Jungen. Kenne. Warum? Sie haben mir mein Geld geklaut. Tim, was wollt ihr? Lustige Streiche. Was war los?
das? Apfel ist plötzlich ein anderer Wurm entgegen. Tanpa banyak basa-basi, Ida langsung bertaruh kalau tim tidak akan pernah bisa tersenyum. Dan untung saja, taruhan ini kembali dimenangi oleh tim yang tidak pernah terkalahkan dan berujung tim pun langsung memiliki senyumannya serta tawanya secara normal. Sedangkan Xavier sendiri tidaklah bisa berbuat banyak dan ia pun harus menjadi seorang lansia dalam sekejap. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Legend of Tim Toller 2017. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.